Kata Imam Hasan Al-Bisri, ciri orang yang bertobat yang kedua adalah layin, makin lembut lisannya. Jadi kalau ada orang yang ngaku hijrah, ngaku tobat tapi makin galak, bohong. Kalau ada orang yang ngaku hijrah dan tobat tapi terus mencaci maki saudaranya, menerakakan saudaranya, membid'ahkan terus saudaranya, jangan-jangan lu belum hijrah. Orang yang hijrah itu lisannya makin lembut. Bumi digulung, langit dilipat, dijadikan satu, dibentangkanlah sebuah padang yang sangat luas, yang tidak berujung, yang bernama padang mahsyar. Kumpulah kita semua. Sab'atus sam, nanti ada 7 matahari di atas kepala kita. Nahnu zami'an harun, kita semua nanti kepanasan. Nahnu zami'an atsanun, nanti kita semua kehausan dan kelaparan. Setiap orang nanti akan tenggelam dengan keringatnya. Berdasarkan al-af'al, berdasarkan setiap amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Ada yang tenggelam sebatas mata kakinya, ada yang tenggelam sebatas lututnya, ada yang tenggelam sebatas pinggangnya, ada yang bigorgir malam, bigorgir goroh-goroh, ada yang tersedak di tenggorokannya karena keringatnya menenggelamkan sampai batas hidungnya. Jadi tegang nih kita, tenggelam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang keringatnya cuma sebatas mata kaki. Apa cuma itu peristiwa di padang mahsyar? Lah, tidak. Nanti ada peristiwa yang bisa jadi membuat setiap orang asfala wajha, yang membuat setiap orang ar-alaina, yang setiap orang itu malu dengan dirinya sendiri. Peristiwa apa? Yubayyinallaha kula a'maluna. Nanti pada saat antum di padang mahsyar, yubayyinallaha kula a'maluna. Lantas Allah buka itu CCTV raksasa di tengah kita semua. Dibuka itu layar tancap raksasa. Setiap orang dibuka CCTV kehidupannya, dari lahir sampai kematian menjemputnya. Ar-alaina, malu kita semua. Malu nggak kalau CCTV-nya dibuka? Di dunia boleh jadi kita bisa menyembunyikan semua kedustaan dan kebohongan kita, tapi nanti di akhirat la yumkin, tidak akan mungkin. Boleh jadi di dunia kita bisa menyembunyikan semua aib-aib kita, tapi nanti di sana la yumkin, kita nggak akan pernah bisa menutup semua aib-aib kita. Di dunia boleh jadi hari ini kita bisa merekayasa kasus-kasus, tapi nanti di akhirat la yumkin, akan Allah buka itu CCTV kehidupan kita, dan Allah akan memperlihatkan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berkhianat, dan siapa yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan perlihatkan semuanya kepada kita semua. Boleh jadi hari ini kita ngaku nggak mengambil hak orang lain, tapi nanti Allah perlihatkan tangan kita mengambil hak orang lain. Pak, malu. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Lazna Daimah itu sampai ngomong begini, nanti banyak orang yang saking malunya asfala wajah, dia tundukin wajahnya, dagunya sampai membentur, kemudian dadanya, bahkan sampai kemudian wajahnya nempel di padang mahsyar, saking malunya. Padahal yang namanya padang mahsyar itu wal ardi sahinata misla asfala, yang namanya padang mahsyar itu tanahnya seperti aspal yang bergolak. Saking malunya pada amalan yang dia lihat.
Bayangkan yang ngelihat bukan cuma dirinya, yang ngelihat adalah jutaan miliaran manusia yang ada di padang mahsyar, yang ngelihat kakek nenek kita, yang ngelihat ayah dan ibu kita, yang ngelihat anak dan cucu kita. Kalau itu amalan kita, yang ngelihat ayah kita, ngomonglah sama kita. Amalannya jelek, ngomonglah dia. Nah, begitu amalanmu selama ini, padahal Abi berharap engkau jadi miftahul jannah, kuncinya surga. Kalau itu amalannya kemudian orang tua, maka anak akan berkata, Abi, ternyata begini amalan Abi. Malulah kita, Pak. Pada saat yaumul mahzum, hari saat manusia dipermalukan sama Allah. Makanya, Pak, Imam Munawi ngomong begini sama kita. Li'annallaha yahtimu arana natazzara 'alan nazam fi wajhi ahina. Apa kata Imam Munawi? Li'annallaha yahtimu arana. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama kita. Karena Allah menutup aib-aib kita. Karena Allah menutup semua kesalahan kita. Karena Allah menutup semua dosa-dosa kita. Natazzara 'alan nazara fi wajhi ahina. Maka kita berani menatap wajah saudara-saudara kita. Bayangin kalau saudara kita tahu aib kita. Kita berani natap wajahnya? Enggak. Bayangin kalau istri kita tahu aib-aib kita, maka istri kita nggak akan pernah menganggap kita sebagai suaminya lagi. Bayangkan kalau anak kita kemudian tahu aib-aib dosa ayahnya, maka anak kita nggak akan pernah menganggap kita lagi sebagai ayahnya. Maka naib, kalau Allah sudah sayang sama kita, kita nggak pernah datang ke rumah Allah. Naib, kalau kemudian Allah sudah sayang banget sama kita, lantas kemudian kita nggak pernah mau datang ke majelis ilmu, lantas kita nggak mau ngaji, lantas kita nggak mau zikir. Naib, jangan sampai nanti Allah permalukan bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Naib, Pak. Makanya wajarlah, Pak, kalau para ulama berkata, a'zamul yaum, hari terbaik dalam hidup kita bukanlah saat kita naik jabatan. Hari terbaik dalam hidup kita bukanlah saat kita kemudian memiliki karir yang tinggi. Hari terbaik dalam hidup kita bukanlah saat kita memiliki harta yang banyak. Hari terbaik dalam hidup kita bukanlah saat kemudian kita berada di tempat yang indah. A'zamul yaum, hari terbaik dalam hidup kita adalah saat kita bisa berada di rumah Allah, saat kita bisa sujud, saat kita bisa salat berjamaah, saat kita bisa baca Quran, saat kita bisa berzikir. Itulah hari terbaik dalam hidup kita, Pak. Itu hari terbaik. Karena bisa jadi, Pak, ada di antara kita hasanal jismi, badannya bagus, fisiknya kuat, tapi salat ke masjidnya cuma seminggu sekali, hari Jumat. Mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Munawi ngomong begini dalam kitabnya Faidul Qadir, mengutip dari banyak hadis. Kata Imam Munawi, salah satu mazmu'at mahfuzat, nanti ada 3 kelompok yang oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Mudah-mudahan kita, amin. Diawali dari yang paling pojok sambil nyender, amin. Amin. Kok jadi pada maju? Kata Imam Munawi, ada 3 kelompok yang nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya ditutup, orang lain nggak tahu di padang mahsyar. Dosanya ditutup, orang lain nggak tahu bahwa dia berbuat dosa itu. Ditutup semua kedosanya, yang diperlihatkan cuma kebaikannya saja. Kita pegang 3 hal ini, Pak. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, al-audat ilallah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat sama Allah, orang yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kelak orang yang akan ditutup semua aib-aibnya, semua dosa-dosanya. Saat
Apa ciri orang yang sudah bertaubat sama Allah? Saya kutip dari perkataan Imam Hasan Al-Bisri. Kata Imam Hasan Al-Bisri, ciri orang bertaubat itu 3. Jika tidak ada pada tiga ciri ini pada seseorang yang bertobat, maka sesungguhnya dia adalah pendusta di antara kita semua. Apa 3 cirinya? Yang pertama kata Imam Hasan Al-Bisri, sholat malam. Orang yang bertaubat, Pak, orang yang kembali kepada Allah, menghabiskan waktunya pada malam hari untuk minta ampun sama Allah. Ainu bakat min hasyatillah, dia akan bercucuran air mata sama Allah minta ampun. Makanya kalau ada yang ngaku bertobat tapi nggak pernah bangun malam, bohong. Ini teguran buat kita. Kalau nanti ada suami yang kemudian bilang sama istrinya, Umi, saya sudah hijrah, saya sudah taubat, tapi nggak pernah sholat malam, pendusta. Dalam tuh. Banyak orang hari ini ngaku hijrah, tapi nggak pernah sholat malam. Jadi kalau ada istri ngaku, Wabi, saya sudah taubat, tapi dia kemudian nggak pernah sholat malam, mobil ambulan, ngibul, ngibul, ngibul. Bohong. Makanya Rasulullah SAW ngomong begini, Pak. Ini hadisnya keras. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW ngomong, Innallaha azza wa jalla yubghidu kulla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka dengan salah satu di antara kalian. Siapa mereka? Zi'fatul laili, bangke di malam hari. Enak nggak, Pak, ngomongnya? Bangke. Maka bertanyalah kemudian para sahabat, siapa yang disebut bangke? Para muhaditsin kemudian menyebut yang disebut bangke itu 2. Yang pertama, orang yang ketika datang telah pagi, ternyata dia meninggalkan salat isya dan subuh, maka dia disebut bangke. Banyak orang yang ninggalin salat subuh, bangke. Jadi kalau ada ibu, suaminya ninggalin salat subuh, berarti ibu tidurnya sama bangke. Jadi kalau ada istri kagak salat subuh, nggak ada halangan, nggak ada ruksa, lantas dia ninggalin, berarti bapak tidur sama bangke. Nggak usah nunjuk ke istri kali, lihat ke depan aja. Bangke. Orang yang ninggalin salat subuh dan isya disebutnya bangke oleh Rasulullah. Siapa yang kedua? Orang yang dalam 1 tahun gak pernah sholat malam, orang yang dalam 1 bulan gak pernah sholat malam, orang yang dalam 1 minggu gak pernah sholat malam, seolah-olah dia gak pernah berbuat dosa, sehingga gak pantas sholat malam untuk minta ampun sama Allah. Ini renungan buat kita, Pak. Ustaz, saya gak bisa bangun jam 3, boleh gak jam 4? Boleh. Salat malam. Ustaz, saya nggak bisa bangun jam 4. Ustaz, saya ada gula. Sekarang subuh jam 4 lewat 41. Boleh nggak setengah 5, Ustaz? Boleh. Ustaz, saya nggak bisa setengah 5. Boleh nggak jam 5? Nggak boleh, udah lewat subuh. Nawar mulu lu. Salat malam, Pak, meskipun cuma 2 rakaat, Allah nunggu banget kedatangan orang yang salat malam. 2 rakaat minta ampun, Allah nunggu banget tiap malam itu. Rugi. Makanya wajar, Pak, kalau sampai para ulama berkata begini kepada kita semua tentang orang-orang yang bertaubat. Kata para ulama, man afdalu an takuna jami'an. Lebih baik kita merasa asbaha asim, merasa menjadi seorang pendosa. Walakin al-audat ilallah fi taubah wan nidam. Tapi dengan dosa itu kita bertobat dan menyesal sama Allah. Min hairi bil ibadati, daripada kemudian merasa orang ahli ibadah, merasa lebih baik daripada orang lain. An-nihaya fil gurur wa ara, tapi hidupnya penuh kesombongan, dan nanti Allah ambil nanti kematiannya dalam kehinaan. Jadi lebih baik, Pak, kita minta ampun, merasa berdosa, ya Allah, ya Allah. Karena Allah lagi nunggu. Makanya Rasulullah SAW, Pak, berapa kali, Pak? Berapa banyak Rasulullah baca istighfar setiap malamnya? 100 kali. Yang sampai ditulis dalam kitab
dalam kitab Syekh Alwi Muhammad Malik Al-Maliki dalam kitabnya Fadilatul Ummatan Muhammad sampai berkata Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nggak pernah lihat engkau di pagi hari kecuali aku lihat kakimu bengkak dan matamu bengkak." Masya Allah. Karena nangis, Pak. Terus nazarul ainul ma, nangis terus. Terus renungkan buat kita. Satu, salat malam. Ciri yang kedua, kata Imam Hasan Al-Bisri, ciri orang yang bertobat yang kedua adalah layin, makin lembut lisannya. Jadi kalau ada orang yang ngaku hijrah, ngaku tobat tapi makin galak, bohong. Kalau ada orang yang ngaku hijrah dan tobat tapi terus mencaci maki saudaranya, menerakakan saudaranya, membid'ahkan terus saudaranya, jangan-jangan lu belum hijrah. Orang yang hijrah itu lisannya makin lembut. Maka wajarlah Pak Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Masnawi Al-Maknawi sampai ngomong begini sama kita. Hazayinu zalik, orang yang paling menyedihkan di antara kita siapa? Kata Jalaluddin Rumi, hazayinu zalik yazidul umru, orang yang bertambah umurnya, usianya terus bertambah, semakin tua, as-sabaru la yazid, tetapi nggak sabar. Ada di sini ya, makin tua makin galak. Ada? Oh, di sana ya? Di sini mah enggak ya? Makin tua makin galak, cuma gara-gara parkir 5 menit di depan rumahnya berantem. Ada? Ada? Cuma gara-gara buang sampah di tempat sampahnya dia lantas berantem. Ini renungan, Pak. Makin tua kita harus makin sabar dan makin sayang sama mantu kita. Karena nanti yang paling menyedihkan sampai ngomong begini, hazayinu zalik yazidul umru murafikatan wahidanan. Nanti orang yang paling menyedihkan di antara kita semua, sudah tua nggak mau ibadah, sudah tua nggak mau sabar, murafikatan wahidanan. Maka nanti dia ditinggalin sama anaknya, ditinggalin sama cucunya, ditinggalin sama mantunya. Mudah-mudahan enggak, Pak. Berapa banyak orang tua yang di rumah akhirnya cuma dia sendiri saja. Berapa banyak orang tua yang cuma berdua dengan kemudian istrinya. Murafikatan wahidana, nanti dan yang paling menyedihkan di antara kita semua, Pak, idza mayital kubur, kalau nanti kita dimasukkan ke dalam kubur, wal zalamu tagat alaihi, lantas tanah telah menutup kita. La atasil biwaliduka fi salatika, kita punya anak tapi nggak ada satupun anak yang ngirimin doa buat kita semua. Itu yang paling menyedihkan. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Kitanya nggak rajin ibadah, di usia tua kitanya nggak mau ibadah, sehingga anak dan cucu kita nggak ngelihat kita ahli ibadah, maka mereka nggak ibadah. Kalau mereka nggak ibadah, maka mereka nggak akan pernah kemudian ngirimin doa buat kita semua. Lihatlah kitab Duratun Nasihin Syekh Utsman bin Hasan. Apa kata Syekh Utsman bin Hasan? Kalau datang di setiap waktu salat, ata malaikaini aswadani asrakhani, maka datanglah malaikat mungkar nakir kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Mereka bertanya kepada kita, man rabbuka mazalat. Datanglah dia bersama dengan malaikat penyiksa Jabaniyah, yang tangan kanannya megang gada dan tangan kirinya megang cambuk. Yang kalau kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, lantas engkau nggak bisa menjawabnya, maka ditangkaplah dengan cambuknya dan dihantam dengan gadanya. Haza in hadza ma kuntum bihi tamtarun, rasain lu. Kalimat malaikat ini diabadikan dalam surat Ad-Duhan. Rasain lu. Siapa yang nyelamatin kita? Anak. Kalau dia ngirimin doa di waktu subuh, maka siksaannya akan ditahan sampai datang waktu zuhur. Zuhur datang lagi malaikat, ditanya lagi. Kalau anak kita ngirimin doa di waktu zuhur, maka siksaan kita akan ditahan sampai datang waktu asar. Datang lagi malaikat. Kalau anak kita ngirimin lagi doa di waktu asar, maka kemudian siksaan kita ditahan sampai datang waktu maghrib. Dia ngirimin doa, Rabbi fir wali walidah.
Cuma ngirim itu Pak, siksaannya akan ditahan 5 waktu, 1 hari, 24 jam. Jangan lupa Rasulullah SAW pernah ngingetin sama kita, la yuzat mashhadu aksara fada'atan ma'idan al-qabri, la yuzat mashhadu, nggak ada pemandangan aksara fada'atan yang lebih mengerikan ma'idan al-qabri, kecuali kalau nanti antum dimasukkan ke dalam kuburan. Nggak ada Pak. Maka kita cuma ngarepin nih anak, ngirimin doa. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak mengawali dengan ibadah dan lisan kita lembut. Fabima rahmati minallahi lintallahum. Pak, mudah-mudahan setelah ini kita jadi lembut ya Pak. Usia boleh tua, tapi manggil istri tetap sayang. Ada di sini. Istri boleh tua, manggil istri tetap bebek. Usia boleh tua, tapi tetap manggil istri CHAYANK, sayang. Istri usia boleh tua, Bu, suaminya manggilnya mesra nggak? Rasulullah manggilnya Humairah, istrinya hitam panggilnya Hajar Aswad. Jangan batu hitam. Usia boleh tua, tapi bapak tetap mesra kepada istrinya, kirimin WA, ikan hiu, makan komputer, I love you forever. Ada yang begitu? Ada? Ma, ada yang begitu? Pak, jangan lupa Rasulullah SAW Pak, orang yang paling romantis di antara kita semua, pernah main petak umpet dengan istrinya Saudah. Rasulullah mengetuk pintunya, tak tak tak, assalamualaikum. Saudah bersembunyi di balik pintunya. Pelan Pak, tidak terdengar. Ketuk lagi Rasulullah sampai 3 kali, dijawab pelan. Rasulullah panik, dibuka pintunya. Saat setelah dibuka pintunya dikagetin sama istrinya. Dor! Ya Allah, pada Rasulullah itu usianya sudah usia lanjut. Itu Rasulullah peluk istrinya, lantas kemudian berkata, aku mencintaimu karena Allah. Ya Allah, kita nih Pak kalau dikagetin istri gimana Pak jawabnya? Ada. Bu, nanti pulang lakinya kagetin. Pasti istrinya ditoyor tuh. Udah tua main petak umpet. Pak, lihat lembutnya Rasulullah. Lihat Rasulullah kalau lagi marah Pak. Aisyah itu kalau Rasulullah lagi marah dipanggil, Aisyah, taqaddam, maju ke depan. Rasul enggak, aku ini anak, tutup matamu. Dicium itu keningnya. Lantas berkata, ya Aisyah, amarahku telah hilang setelah mencium kening. Kita nanti mulai begitu Pak. Kita marah panggil istri, nih, taqaddam, maju ke depan, tutup matamu. Toyor. Rasul lembut banget Pak, sangat lembut. Maka wajarlah Pak jadi teladan buat kita karena sangat lembut. Itu sebabnya orang yang paling menyedihkan kalau sudah usianya bertambah, itu dia jadi pemarah. Nah, mudah-mudahan kita makanya ngaji majelis ilmu Pak, supaya kita bertambah kesabaran. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Bisri, ciri orang yang bertobat yang ketiga itu datang ke majelis ilmu. Jadi kalau ada orang yang ngaku bertaubat lantas nggak pernah datang ke majelis ilmu, maka dia pendusta. Jangan lupa majelis ilmu itu ada 4 padilah, ada 4 keutamaan, kata Syekh Imam Zarnuzi dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim. Kata Imam Zarnuzi 4 padilah. Padilah yang pertama adalah ilmu. Jadi kalau kita ngaji, maka kita akan mendapatkan ilmu. Ustadz, saya nggak suka dengan ustadznya orang Tegal. Apa hubungannya? Kalau antum nggak suka dengan ustadznya, tetap datang, karena masih ada 3 padilah yang lainnya. Ini kadang kita suka milih kemudian ustadz. Kalau ustadz itu mau gua datang, kalau itu mau gua kagak.
Ada yang begitu? Pak, tetap datang, suka atau nggak suka tetap datang, karena ada 4 padilah. Padilah pertamanya baru cuma ilmu. Kalau Anda kemudian merasa nggak, ya udah di belakang nyender, kaki dilurusin, terserah. Nggak nyindirin yang di belakang, kagak. Oh, ayah memang udah usia, nggak apa-apa. Nggak, terserah. Tapi Anda datang karena dapat padilah yang kedua, silaturahim. Anda ketemu dengan banyak orang.